Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Maharani dari UIN Antasari Banjarmasin. Jadi di sini Ibu ingin memberikan layanan klasikal yang berjudul Cara Bergaul dengan Cerdas. Nah, sebelum memulai layanan klasikal pada hari ini, untuk kelancaran semuanya, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Baiklah, berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Walaupun masa pandemi ini belum berakhir, tetapi kita tetap berdoa sama-sama sama Tuhan agar dunia ini cepat pulih kembali ya. Baik, sebelum melanjutkan pembicaraan kita tentang topik yang Ibu sebutkan tadi, sebaiknya kita melakukan sebuah permainan dulu nih, agar semuanya semangat nih. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju dong ya pastinya. Baik, permainannya adalah ketika Ibu sebutkan pagi, maka kalian harus bertepuk tangan 1 kali. Ketika Ibu sebutkan siang, maka kalian harus bertepuk tangan 2 kali. Ketika Ibu sebutkan sore, kalian harus bertepuk tangan 3 kali. Ketika Ibu menyebutkan malam, maka kalian tidak bertepuk tangan. Oke, mengerti semuanya? Mengerti dong ya, ini sangat mudah sekali. Baiklah, kita mulai ya. Malam. Ayo, siapa yang tepuk tangan? Oke, lanjut. Siang. Malam. Pagi. Sore. Siang. Pagi. Malam. Oke, kalian pintar-pintar semuanya, tepuk tangan dulu dong. Oke, baiklah, kita akan meneruskan pembicaraan kita di awal tadi, yaitu bagaimana sih bergaul dengan cerdas. Baiklah, setelah ice breaking tadi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari layanan klasikal pada hari ini, yaitu agar kalian tahu betapa pentingnya bergaul dengan cerdas. Terlebih lagi, kita hidup di masa sekarang, di mana kejahatan merajalela. Nah, agar kita tidak menjadi pelaku kejahatan, sebaiknya kita bisa menjaga diri kita dengan bergaul dengan orang-orang yang baik dan bisa memilih teman. Selain tujuan tadi, diharapkan kalian bisa memahami manfaat ketika kalian bergaul dengan cerdas, di mana ketika kalian bisa memilih teman-teman yang baik, maka perilaku kalian pun akan baik juga, dan itu akan berdampak di masa depan nanti ketika kalian mau mencari pekerjaan. Sekarang, orang-orang mencari pekerjaan dilihat dari attitude-nya. Seperti apa attitude-nya? Apabila bagus, maka akan diterima. Seperti itu. Sebagai informasi tambahan, jadi layanan kali ini akan berjalan selama 10 menit. Jadi, kalian harus mendengarkan apa yang Ibu bicarakan ya, agar semuanya mendapatkan tujuan maupun manfaat yang kita inginkan. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelumnya Ibu ingin tanya nih, apakah kalian tahu apa pengertian dari pergaulan? Jadi pergaulan adalah gejala yang lahir dari interaksi individu terhadap kelompoknya sesuai dengan status sosial yang dia miliki. Pergaulan juga berarti interaksi terhadap sesama, di mana akibat dari interaksi tersebut akan memunculkan sebuah hubungan yang terjalin antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, untuk ini kita harus bisa memilah dan memilih dengan siapa kita bergaul. Karena dari pergaulan akan membentuk diri kita itu mau jadi seperti apa. Berteman boleh dengan siapa saja, tetapi kalian harus pintar memilah dan memilih siapa saja yang bisa berteman dengan kita. Bukan maksud untuk membatasi, tetapi lebih kepada kehati-hatian untuk diri kita sendiri. Karena setiap manusia mengalami pembentukan karakter, pola pikir, perilaku, kebiasaan, salah satunya karena bergaul. Jadi cerdas-cerdaslah kalian bergaul. Rasulullah SAW sejak dulu memesankan kepada kita agar pandai dalam memilah dan memilih teman. Dan pesan ini tertuang pada sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikanmu minyak wangi dan ataupun kamu bisa membelinya. Sedangkan pandai besi, kemungkinan kamu akan terkena percikan apinya atau tidak baunya yang tidak sedap. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya ketika kalian berteman dengan orang-orang yang
yang baik, maka kalian akan ikut baik juga. Sedangkan apabila kalian berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka kalian akan ikut tidak baik juga. Kemudian adalah manfaat dari pergaulan. Yang pertama adalah memungkinkan terjadinya pendidikan, di mana dalam situasi pergaulan ada hal-hal yang belum diketahui oleh orang lain. Dan kemudian sebagai makhluk yang mempunyai rasa ingin tahu, kemudian timbul dorongan-dorongan yang membuat penasaran, lalu akan mencoba dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berinteraksi dengannya. Yang kedua adalah sebagai sarana mawas diri. Dalam sebuah pergaulan, anak mengetahui bahwa terdapat ketidaksamaan antara individu satu dan individu lain, sehingga menganggap bahwa yang semulanya berpikiran semua orang itu sama, setelah berinteraksi dengan orang lain, timbul pendapat bahwa setiap orang itu berbeda-beda dari karakter, perilaku, maupun hal yang lainnya. Berikutnya adalah dapat menimbulkan cita-cita. Kenapa? Karena seseorang anak apabila rutin melihat televisi dan melihat pahlawannya mengalahkan musuhnya dengan cara berkelahi, maka si anak akan meniru apa yang dilakukan oleh pahlawannya tersebut dan mengaplikasikannya kepada teman-temannya. Nah, begitu pula ketika si anak melihat dokter sedang memeriksa orang sakit. Nah, lalu dia akan mengikuti dokter itu dalam permainan bersama teman-temannya. Nah, hal itulah yang akan menimbulkan sebuah cita-cita dari anak tersebut. Dari ketiga manfaat tadi dapat disimpulkan bahwasanya anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh orang-orang. Jadi kita sebagai orang tua harusnya selalu memperhatikan atau mengontrol dengan siapa anak-anak kita berinteraksi agar tidak terpengaruh dari orang-orang yang tidak baik seperti itu. Berikutnya adalah cara memilih teman yang baik. Jadi ketika kita mencari teman atau berteman dengan seseorang, coba deh lihat penampilannya seperti apa. Lalu lihat ketika dia bertemu dengan orang tua, seperti apa attitude-nya dengan orang tua. Pokoknya carilah teman yang mengajarkan kita kepada kebaikan, yang membawa kita selamat dari dunia maupun akhirat. Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah 10 menit berlalu, sebaiknya ibu tutup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya apabila kalian ingin ada yang dipertanyakan, bisa saja chat ibu ya. Baik, ibu akhiri untuk kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.